Shalom jemaat terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga online di GKP Jemaat Cianjur pada hari ini. Kiranya Kristus memberkati kita sekalian di rumah kita masing-masing. Kita masih bisa bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita tanpa kehilangan esensi dari ibadah tersebut. Saat ini sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya mengajak kita semua bersama-sama di rumah untuk bernyanyi bersama dari PKJ 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka hidupku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Bait yang kedua. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan masuk dalam perenungan kita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 25 sampai 27. 1 Tawarik pasal 25 pasal 17 maksud saya, ayat 25 sampai 27. Jika sudah mempersiapkannya, mari kita satu hati kita berdoa. Kristus Allah Sang Pemilik kehidupan, kami mensyukuri setiap karya-Mu dalam kehidupan kami, pribadi, dalam berkeluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, maupun sebagai komunitas di dalam gereja-Mu, keluarga Allah. Kiranya Kristus menguatkan kami, memampukan kami. Ajarlah kami untuk selalu berpaut kepadamu dan menjadikan firman-Mu sebagai landasan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Bapa, sertai kami Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. 1 Tawarik pasal 17 ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian di bawah perikop yang diberikan oleh LAI, janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Dilanjutkan doa syukur Daud. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap kita pasti ingin diberkati. Setiap kita pasti ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan sungguh
tak berkesudahan. Sungguh banyak dan tak terhitung jumlahnya. Bukankah begitu? Bukankah kita menantikan berkat dan bukan kutuk daripada Allah? Bahkan dari sesama pun kita menginginkan berkat. Kita senang sekali diberkati. Kita senang kalau pendidikan kita berhasil, kalau percintaan kita berhasil. Kita berbahagia karena Tuhan memberkati pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita berhasil. Kita senang kalau Tuhan memberkati keluarga kita karena keluarga kita hidup bahagia dan rukun satu dengan yang lain. Itu berkat dari Tuhan. Tapi ketika kita berbicara soal berkat, kita teringat dengan kisah-kisah kehidupan yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Contohnya dalam sebuah lagu di Gedung Jemaat nomor 403 gitu ya. Ada sebuah lagu yang berbicara soal berkat. Dia bilang, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Kalau Bapak Ibu mengetahui latar belakang dari lagu ini, gitu ya, lagu ini ditulis oleh Daniel Webster White, gitu ya. Ini ditulis pada tahun 1883. Dia menuliskan ini berdasarkan Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 26 sampai 27. Gitu ya. Dia terinspirasi dari teks ini dan dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan bangsanya, dengan bangsa yang ia cintai gitu ya, untuk membawa berkat, untuk menurunkan hujan pada waktunya. Hujan yang adalah berkat bagi seluruh masyarakat. Hujan air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Karena ketika hujan hadir, pohon-pohon tumbuh, pohon-pohon berbuah, semua hidup aman, hewan-hewan bisa minum, manusia bisa hidup, dan tanah akan memberikan hasilnya kepada seluruh orang-orang yang hidup aman, agar orang-orang hidup aman dan tentram. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga dalam kisah lagu itu mengangkat seorang yang akan menjadi gembala dan raja bagi seluruh bangsa Israel, yaitu Daud. Daud yang kisahnya kita baca pada hari ini, yang kisah hidupnya, syukurnya kita renungkan pada saat ini dalam firman Tuhan. Terutama dalam 1 Tawarik 17 ayat 25 sampai 27 membahas mengenai kehidupan gembala, kehidupan Raja Daud yang telah Tuhan angkat atas umat Israel saat itu. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 sebenarnya mau menceritakan tentang doa syukur Daud kepada Tuhan. Ketika teks ini menceritakan kembali tentang kisah Raja Daud yang mungkin pernah diceritakan dalam kitab 2 Samuel. Namun demikian, 1 Tawarik gitu ya, menceritakan sisi lain dari Raja Daud. Ketika Raja Daud digambarkan secara buruk ketika dia mengambil istri Uria dan menikahi Batsheba dengan kejahatannya, tapi di saat ini kita melihat sisi baik dari Raja Daud. Dia menjadi seorang raja yang mengembangkan peribadatan. Dia menjadi seorang raja yang memikirkan secara matang bagaimana sebagai raja, sebagai pemimpin, dia mengontrol, dia mengatur kehidupan umat terutama dalam hal iman, beribadat kepada Allah. Ketika para umat beribadah ke Yerusalem, berjalan bersama-sama ke bait suci, dia memberikan pengaturan-pengaturan yang baik bagi seluruh umatnya. Inilah yang menjadi hal positif dalam kehidupan Raja Daud. Daud sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia menggambarkan keagungan Tuhan. Dan dia mengatakan tidak ada Allah yang lain seperti Engkau yang akan kami sembah. Bisa kita baca pada ayat 20 sampai 22. Dia mengagungkan dan terkagum dengan karya Allah dalam kehidupannya.
Bagaimana Allah menjadi Allah yang memberkati dan terus menyayangi seluruh umatnya. Sehingga bagian yang kita baca saat ini menjadi bagian akhir dari doa syukur Daud dan doa pengakuan Daud bahwa dia sebagai raja telah menerima jawaban atas doa-doanya serta dia mengucap syukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dia bersyukur bahwa berkat Tuhan hadir bagi keluarganya. Dia mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan kehidupan keturunan, kehidupan ekonominya, kehidupan keluarganya. Sehingga dia bisa membangun keturunan-keturunan bagi kehidupannya. Bukan hanya keturunan saja, tapi Allah menjanjikan hal-hal yang baik dan mengabulkan serta mendengarkan segenap doa-doanya. Sehingga bagian akhir Daud ini sekaligus menjadi juga permohonan kepada Allah. Ketika Daud memohon berkat kepada Allah, ketika Daud memohon kekuatan daripada Allah, sehingga pada ayat 7 dan pada 7 sesuai dengan janji Allah yang sudah diungkapkan dalam Tawarik 17 ayat 14. Doa penutup Daud ini memunculkan kata memberkati, bahkan engkau memberkatiku, memberkati bangsa kami, memberkati keluarga kami 3 kali. Ya. Dengan demikian kata memberkati menjadi bagian yang penting dalam teks yang kita baca saat hari ini. Daud meyakini dan terus mengharapkan bahwa Tuhan yang sudah memberkatinya akan terus memberkati dia. Keluarganya, bangsanya, sekitarnya, kehidupannya, Tuhan akan memberkati dirinya dan seluruh orang-orang di sekitarnya ketika dia mau berpaut dan mau mengagungkan Tuhan dengan seluruh hidupnya. Tuhan bahkan menjawab segenap doa-doa Daud dan menjawab segenap doa-doa yang dia naikkan karena tindakan Daud yang menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Dia setia. Allah juga lebih setia kepada umatnya. Allah memberikan berkat dan kekuatan bagi seluruh umat yang mau hadir dan mau datang kepadanya. Tuhan menjawab doa-doa orang benar seperti Daud, yang melakukan hal-hal yang besar dengan tujuan kemuliaan bagi Allah. Melalui pembacaan kita hari ini, kita belajar sebagai umat saat ini di tempat ini, di rumah kita masing-masing, bahwa sebagai keluarga kita diajak untuk setia. Sebagai keluarga kita diajak untuk mengucapkan syukur kepada Allah, terutama dalam masa-masa yang tidak mudah ini, COVID, Corona. Mungkin sulit bagi kita untuk mengucap syukur, sulit bagi kita untuk mengucapkan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, sulit kita untuk berpikir positif, sulit bagi kita untuk bisa baik-baik saja padahal tidak baik. Tapi Allah, pekerjaan tangan Allah begitu nyata dalam kehidupan kita umatnya. Bagaimana Allah membentuk kita melalui keadaan untuk kita tetap setia, untuk melihat kita tetap mengucapkan syukur kepadanya. Sehingga perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita tetap baik, tetap dilandasi dengan syukur kepada Kristus. Dan pada saat ini kita belajar juga bersama-sama dalam rangka pekan keluarga, dalam rangka masuk dalam hari-hari baik menuju ulang tahun gereja kita tercinta, GKP Cianjur maupun secara sinodal, kita diajak bersama untuk memaknai kehidupan ini, memaknai perjalanan, perziarahan kehidupan kita yang tidak pernah terlepas dari pergumulan, bahwa kita tidak seharusnya meragukan kehadiran Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Tuhan selalu menyediakan berkat bagi setiap kita yang percaya. Mari kita belajar bersama. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai mengucap syukur, ajarkan hal-hal yang baik. Bersama kita dengan keluarga kita memuliakan Tuhan. Bersama kita dengan keluarga kita, kita melayani Tuhan. Dengan seluruh hidup kita, dengan segenap kekuatan kita. Dengan begitu dia akan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita belajar bersama untuk mengucap syukur dalam doa, dalam kesetiaan kepada Allah. Pada hari ini juga ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang di rumah bisa diskusikan bersama atau direnungkan bersama. Yang pertama, bagaimana kita menyadari berkat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan ini, bahkan di dalam keadaan susah dan sulit. Direnungkan di rumah.
Yang kedua, kesulitan seperti apakah yang kita alami untuk tetap hidup setia kepada Tuhan di saat sulit, meskipun kita sadar berkat Tuhan melimpah? Bagaimana upaya kita untuk tetap belajar hidup setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan hidup sulit yang menekan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa didiskusikan di rumah bersama dengan keluarga ataupun direnungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk tetap setia, untuk tetap memegang teguh janji dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap setia. Bahkan kami membangun mesbah doa, kami membangun mesbah ibadah kami dalam keluarga kami. Kami menuntun keluarga kami untuk tetap berpaut dan melayani Engkau, tetap mengucap syukur meskipun masa-masa sulit ini hadir dalam kehidupan kami. Kami yakin janji-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami dan terus menguatkan kami. Sertai kami Tuhan, mampukan kami Kristus. Kami yakin Tuhan ada di kehidupan kami. Kami teringat dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit di rumah. Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami dapat beroleh kekuatan dan kesembuhan daripada Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan dalam masalah ekonomi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini memperjuangkan masa depannya dalam pendidikan maupun dalam kehidupannya. Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa saudara-saudara kami memperjuangkan kehidupan mereka dalam mencari pasangan hidup yang sepadan. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami dalam pencarian. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sampai saat ini juga terus berjuang melawan COVID. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan hadir memberkati lingkungan kami, bangsa kami, pemimpin kami, sehingga masa-masa yang sulit ini boleh kami lalui bersama dalam damai dan kesejahteraan bersama Allah Bapa. Urapi kami semua Tuhan, pimpin kami Kristus, urapi gereja-Mu, urapi umat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa syukur serta persyafaat kami tentang kasih Kristus karena kami yakin dan percaya. Tuhan yang memegang tangan kami dan bersama-sama saat ini kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah KRT kita, kebaktian rumah tangga kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan.
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Demikianlah kebaktian rumah tangga secara online di GKP Cianjur pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.